Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Masih di bulan Oktober, bulan keluarga. Gereja Masehi Injili di Timor menetapkan bulan Oktober sebagai bulan keluarga. Diharapkan supaya sepanjang bulan ini kita merenungkan dan merefleksikan kembali kenapa Tuhan memberikan kesempatan untuk kita hidup sebagai keluarga-keluarga. Ada suami, ada istri, ada orang tua, anak-anak, mertua, mantu, ipar-ipar, dan lain sebagainya. Pasti ada maksud. Masa Tuhan izinkan terus Tuhan tidak ada maksud? Itu yang kita mau refleksikan. Dan saudara-saudara, khusus untuk minggu ini, tema kita adalah dipilih oleh Allah untuk memulihkan kehidupan keluarga. Dipilih oleh Allah untuk memulihkan kehidupan keluarga. Sadar bahwa di tengah-tengah keluarga itu kan tiap hari kita melihat, kita ketemu, belum tentu tiap hari aman. Ada saat-saat di mana satu bisa kas jengkel satu bisa kas marah satu, kadang-kadang kita bisa bertengkar. Tapi karena kita orang-orang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menempatkan kita di situ supaya kalau ada sesuatu yang rusak dipulihkan, sesuatu diperbaiki, bukan dibuang. Saudara-saudara, lantas pembacaan kita hari ini terambil dari surat Kolose. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Saya ajak kita untuk merenungkan lebih awal, memahami surat Kolose dengan beberapa latar belakang yang kemudian menolong kita untuk memahami sampai pada memberi jawab terhadap tema ini. Paulus menulis surat Kolose ini ketika dia ada dalam penjara. Jadi di penjara baru dia tulis surat. Kenapa Pak Pendeta dia masuk penjara? Dia pencuri kok masuk penjara? Tidak. Apakah dia bunuh orang atau melakukan kejahatan apa sampai membuat dia masuk penjara? Tidak. Lalu kenapa Paulus masuk penjara? Jawabannya adalah karena dia coba mau percaya pada Tuhan Yesus. Keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu yang membawa dia masuk penjara. Saya kira saudara-saudara, hal ini adalah hal yang paling bertentangan dengan harapan dari banyak sekali orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia merasa kalau percaya berarti tidak ada masalah. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus berarti jalan mulus. Tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan tenang. Dia menjanjikan kekuatan kalau kita ada di tengah-tengah badai. Saudara-saudara, pergumulan itu besar. Bahkan ada 1-2 orang yang dia kira kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu kalau sakit kepala tinggal tunjuk begini langsung bilang dalam nama Yesus sembuh. Tidak. Kita bergumul dan berproses bersama-sama, saudara-saudara. Saya mau tanya saudara, boleh jawab. Saudara percaya pada Tuhan Yesus? Percaya kok? Yakin? Siap masuk penjara? Sudah ragu-ragu ini. Paulus ini mau percaya Tuhan masuk penjara ini. Nah, banyak kali kita ini kan mau aman-aman saja, mau yang baik-baik saja. Risiko-risiko orang tidak mau ambil begitu. Nah, saudara-saudara, kenapa sekalipun di dalam penjara tapi Paulus mau menuliskan surat ini bagi jemaat di Kolose? Bukan saja kan dia mengasihi mereka, tetapi ada sejumlah alasan lain yang kemudian harus memaksa dia menulis surat ini. Kenapa? Karena ada sejumlah penyesatan di sana. Paling tidak ada beberapa hal saya coba catat untuk kita. Pertama, saudara-saudara, ada pengajaran sesat di sana di Kolose yang mengajarkan bahwa keselamatan orang percaya tidak hanya karena dia percaya pada Tuhan Yesus, tetapi dengan melakukan hukum-hukum Taurat. Jadi bagi mereka percaya pada Tuhan Yesus tidak cukup, mesti tambah dengan melakukan hukum Taurat. Paulus bilang ini bermasalah sekali. Kenapa? Karena siapa yang mampu melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat? Siapa?
Kita tidak mungkin bisa melakukan. Orang mungkin menahan dirinya untuk tidak berzina, tidak mencuri, tidak memaki. Orang bisa menahan dirinya. Tapi dia tidak bisa menahan dia punya pikiran, dia punya perasaan. Padahal itu semua bisa menggiring dia. Teman-teman yang ada di Pekabaran Injil dong selalu bilang begini. Satu hari kita bikin dosa berapa kali? Saudara, satu hari bikin dosa berapa kali? Banyak atau sedikit? Separuh bilang tidak bisa hitung, Bapak. Terus dorang pakai anda-anda begini. Coba satu hari bikin dosa 3 saja, 3. Dosa perkataan 1, dosa pikiran 1, dosa perbuatan 1. Sedikit kok banyak? Sedikit. Kalau satu hari 3, satu bulan berapa? 3 kali 30 hari. Berapa? 90. Masih sedikit toh. Satu tahun berapa? 90 kali 12 bulan. Berarti 1080. Taruhlah 1000. 1 tahun. Sedikit? Sedikit. Nah, kalau 1 tahun 1000, sekarang coba kali dengan kita pu umur. Saya nak 44, jadi 44.000. Saya tidak bayangkan yang saudara dong. Itu yang satu hari 3. Apalagi kalau satu hari tidak bisa hitung. Oh, itu mengerikan. Jadi Paulus mengatakan tidak bisa orang masuk surga kan dia melakukan kebaikan. Hanya karena kasih karunia. Bahwa kemudian kalau ada kebaikan yang dia lakukan, itu dilakukan sebagai ungkapan syukur. Sebagai terima kasih. Tuhan sudah menyelamatkan dan menebus. Karena itu saya melakukan ini tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan. Itu memaksa Paulus harus tulis. Yang kedua, saudara-saudara, ada pengajaran di Efesus bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan itu jangan percaya saja, dia harus pintar sekali. Dia mesti belajar filsafat, dia harus jadi orang yang pintar sekali, pandai sekali. Kalau tidak percaya, tidak bisa. Kelihatan kan memang betul juga ya. Tapi Paulus mengkritisi ini, kenapa? Takut akan permulaan pengetahuan itu ialah takut akan Tuhan. Banyak yang sekolah tambah tinggi tambah masalah. Ya bukan soal dia paham segala hal, tetapi apa yang mesti dilakukan itu lebih penting dalam percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada juga pengajaran bahwa orang-orang percaya perlu menyembah malaikat-malaikat sebagai perantara dirinya dengan Tuhan Allah. Jadi jangan langsung, mesti lagi ketemu dengan Tuhan. Paulus bilang ini bermasalah ini. Tuhan Yesus sudah datang, kita masih percaya di malaikat-malaikat. Atau yang berikut, saudara-saudara, adanya pengajaran bahwa orang percaya perlu mendisiplinkan anggota tubuhnya. Jadi anggota tubuh bikin salah harus tabas. Jadi kalau misalnya dia pun jari telunjuk ini korekas jatuh gelas satu, maka mungkin dia butuh angkat kayu baru bilang telunjuk, makanya saya rasa itu bahaya. Mata lihat salah berarti ancur ini mata sudah. Bina mata hanya 2, berarti tiap hari kita lihat salah, ini mata itu tidak ada lagi. Paulus bilang ini sesat ini. Ada juga saudara-saudara, adanya pengajaran bahwa orang percaya harus mengutamakan hal-hal lahiriah. Harus mengutamakan hal-hal lahiriah, misalnya makan minum, hari raya, bulan baru, hari Sabat, itu harus diutamakan. Paulus mengkritisi karena Paulus mau itu lebih kepada nilai. Paham saja tentang itu barang dong, pas kita datang ibadah kita kelihatan baik-baik tapi keluar justru jadi masalah. Ada beberapa orang menekankan sekali tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini, pakai pakaian juga mesti begini, begitu. Ada separuh bilang di saya, Pak Pendeta, bilang kalau ada orang mati kita orang percaya tidak usah pi. Saya bilang iya. Misalnya kalau yang mati bapak pu istri, bapak tidak pi. Bapak mau pi di istri yang bagian mana? Aduh, memang kita ini agak aneh tuh dalam kita hidup. Nah, saudara-saudara, kondisi kira-kira seperti itu. Karena itu tujuan Paulus menulis surat ini adalah paling tidak ada 2. Pertama,
supaya jemaat mengenal keilahian dan keutamaan Kristus sebagai kepala jemaat. Jemaat itu mesti tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Dia berbeda dengan siapapun, dengan itu para rasul, dia berbeda dengan nabi-nabi, dia itu Tuhan. Dan dia Tuhan itu dia sudah datang dan menyelamatkan kita. Supaya setiap orang yang berespon terhadap keselamatan yang Tuhan kerjakan itu, kemudian menolong dia untuk dapat melakukan dia punya aktivitas hidup itu, termasuk di rumah itu, seperti apa yang Tuhan mau. Harus dibedakan. Banyak orang merasa bahwa tidak percaya Tuhan Yesus tidak apa-apa. Kalau saya hidup tidak pernah bermasalah dengan siapapun, saya hidup tanpa musuh. Belum lagi kalau tambah dong bilang, kau lihat itu dong pipi gereja masa-masa. Pernah dengar itu kalimat kok? Yang pipi gereja masa-masa pernah? Atau sendiri omong? Belum kalau dong tambah lagi dong bilang, bukan ke saya. Saya ini biar tidak. Jadi Tuhan Yesus itu tidak dianggap. Nah itu yang Paulus mau kasih tahu. Kamu harus lihat keutamaannya, terutama dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, tujuan dari surat Kolose ini adalah memberi nasihat kepada jemaat Kolose agar menerapkan ajaran Tuhan Yesus itu dalam kehidupan praktis. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu jangan hanya sampai di pengetahuan, tapi harus pakai secara praktis dalam kehidupan tiap-tiap hari. Supaya kalau kita dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Saya suka pakai contoh ini. Kadang-kadang kita memang tahu sesuatu itu baik, tapi kita tahu baik, maka kita tidak lakukan. Saya suka pakai contoh begini. Ini kalau orang tolong kita kok kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Kita semua tahu itu baik kan? Tapi coba kita tanya, siapapun suami yang pagi-pagi mama bikin habis kopi, terus dia pun suami bilang, mama terima kasih. Ada. Kita pun suami dong ini mama bikin kopi dong tidak terima kasih. Tapi kalau dong makan di warung satu subayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang dong janji itu mbak besok saya datang lagi. Ini suami begini bermasalah ini. Makanya suami-suami sebentar siang pulang gereja, mama waktu siap makanan coba bapak bilang begini, mama terima kasih. Itu mam tua pikiran. Saya yakin mam tua pasti pikiran itu. Pasti mam tua pikiran di dua hal sah. Pertama mam tua bilang, tahu roh apa sunai di mam tua. Atau yang kedua mam tua mungkin pikiran, jangan sampai ini hari terakhir. Sehingga tiba-tiba mam tua jadi baik sebegini nih. Jadi bukan karena kita tidak tahu, tapi kita tidak pakai itu dalam kehidupan praktis kita di rumah. Mengalah itu baik atau tidak? Pasti saudara bilang baik toh. Pertanyaannya, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Mama kok bapak? Daripada kita bertengkar, kita sama-sama tahu bahwa mengalah itu baik. Tapi ketika kita bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun dengan ular. Alasan bapak panas. Kalau terpaksa tidur satu tanpa tidur, mama hadap kiri, bapak hadap bohong kok tidak? Tahu juga. Tidak bohong. Bangun pagi mama bikin kopi tapi tidak pi antar. Mama nanti panggil ame anak kecil satu kok mama bilang, lo pi antar kasih bapak. Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, mama yang suruh kok. Ini anak dari ruang tamu mau pulang, dia pun mama panggil, kau tanya, bapak bilang apa? Jadi bukan karena kita tidak tahu, tapi kita lagi bermasalah di soal-soal praktis. Tapi semua pengetahuan teologi kita tahu habis ini. Pakai dia pun bahasa Yunani lagi, bahasa Ibrani. Bikin tidak, ini yang dikritisi sekarang. Nah, kehidupan paling praktis itu ada di rumah. Kok kita di rumah? Siapa di sini tidak dari rumah?
Malam-malam dia tidur di lapangan, ada. Kita di rumah. Nah, saudara-saudara, karena itu memberi jawab terhadap tema ini. Kita lihat implikasinya bagi tema. Tema kita itu adalah dipilih oleh Allah untuk memulihkan kehidupan keluarga. Berarti kita orang-orang percaya ini orang-orang yang Tuhan pilih. Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah keluarga supaya kalau ada kerusakan itu bukan buang tapi perbaiki. Kita pulihkan. Kita lakukan sesuatu di situ supaya yang rusak itu jadi baik. Supaya keluarga kita terpelihara, penuh cinta, penuh kasih, dan orang melihat, wah betul ya kalau orang hidup dalam Tuhan, keluarga mereka tuh bukan karena tidak ada masalah, tetap masalah tuh ada dimanapun, tetap ada. Tapi bagaimana mengelola itu masalah itu yang menjadi penting sebagai orang-orang yang dipilih untuk memulihkan. Nah, saudara-saudara, dengan jelas pembacaan tadi memulihkan hal-hal ini ada mestinya di dalam keluarga. Ada banyak, tapi saya catat 9 saja. Tadi kami di belakang beliau tanya saya, kenapa Bapak pun banyak? Lebih iya, karena kita di rumah di rumah itu tiap hari tidak bisa hanya pakai satu, mesti banyak. Kalau kita hanya satu salam lama, mantu bilang lagu lama. Jadi mesti pakai banyak jurus. Nah, sekarang pembacaan tadi menyampaikan kepada kita sejumlah hal. Yang pertama, saudara-saudara, belas kasihan. Kita yang tampil, yang hadir untuk memulihkan mesti datang dengan belas kasihan. Belas kasihan itu apa? Belas kasihan itu adalah perhatian dengan rasa kasih yang membawa kepada kelegaan. Perhatian dengan rasa kasih yang membawa pada kelegaan. Itu dia pun nama belas kasihan. Kadang-kadang kita ini kurang perhatian. Kadang-kadang perhatian tapi tidak dengan kasih. Kadang-kadang orang hanya perhatikan untuk mencari kesalahan. Suami baru sampai, dia sampai, HP, sini. Apa ini? Perhatian dengan kasih untuk mendatangkan kelegaan. Kita bapak-bapak ini jujur, kadang-kadang kita tidak perhatian. Mama supi salon kau gunting rambut, pulang beli bawa celana ketat, satu sengaja jalan ikut situ kok bapak omong ame apalah. Ini bapak ini dia tondok sako begini. Woi, kesetrika rusak. Kasih perhatian. Kalau bukan kita yang puji mama, mau suruh siapa puji. Kalau bapak, saya takut kalau bapak ini sudah tidak pernah bilang cinta lagi di mama. Akhirnya pas bapak omong, oh, ada mau apa nak omong cinta lagi. Nanti kalau bapak tidak puji mama di rumah, tidak kasih perhatian di rumah, akhirnya mama bisa cari perhatian di ibadah perempuan. Sampai bapak, aduh rambut pun bagus lah ya, aduh. Nah, akhirnya kita lebih banyak nanti di luar. Biar di rumah tuh mesti ada belas kasih yang membawa kelegaan. Suami, istri, orang tua dan anak. Wih, kalau kita kasih perhatian dengan kasih yang membawa kelegaan, anak-anak dong senang kalau bersama-sama dengan bapak mama di rumah. Kalau tidak ada kelegaan itu yang satu saat ketika bapak tidak bisa pulang karena lembur, bapak telepon mama, tolong kasih tahu anak dan biar bapak tidak bisa pulang, ini bapak ada lembur ini. Itu jangan sampai anak dengan mama bikin pengucapan syukur di rumah. Demi puji Tuhan waktu asone pulang. Aduh, wih senang kita kelega. Wih, itu berarti bapak buat tekanan itu. Anak-anak juga, ini saya lihat anak-anak muda nih banyak. Jangan bikin hal yang bikin orang tua itu tertekan. Orang tua bilang, kamu motor itu kan dong mau supaya anak-anak dong tolong lihat dong kawan ada motor, nah biar dong juga ada motor. Dong beli motor tapi dong tidak mau dengar kabar celaka dari dong puannya. Itu motor juga dong beli motor baru itu hasil dari pabrik. Di pabrik itu kerja pakai sistem komputer, orang yang kerja juga hebat.
Bagus, makanya orang tahu memang ban di mana speedometer, dia pun rem, dia pun kaca spion itu pakai orang pintar yang kerjanya. Tapi kita pun anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Donju reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah. Setiap kali lewat gang itu kok gas macam begitu, orang pun doa hanya satu. Comati baik. Orang tua boleh berdoa supaya anak dong sukses, selamat, sentosa. Justru karena kita pun perbuatan yang tidak ada belas kasihan terhadap orang lain ini buat orang berdoa yang tidak baik. Jadi mau jadi pemulih dalam keluarga itu butuh ada belas kasih, perhatian. Tolong kasih perhatian dulu satu dari yang lain. Bangun pagi napi ketok ame pintu biar mama, ya masih hidup. Kan kita kasih perhatian satu dari yang lain. Kedua, kemurahan hati. Mau jadi pemulih dalam keluarga itu mesti ada kemurahan hati. Kemurahan hati itu sangat berkaitan dengan bermurah hati dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kemurahan hati menolong kita untuk melakukan kebaikan sebagai tanda syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Orang-orang yang bermurah hati itu dia mau untuk melakukan sesuatu. Dia tidak hitung-hitung. Apalagi suami istri tidak perlu hitung-hitung. Kadang-kadang ini kita berhitung dalam bekerja. Dari segi pola kerja, bapak-bapak itu kami suami-suami, kami laki-laki ini kan polanya tunggal. Kami bapak-bapak ini kalau hanya pi kantor saja, tapi kami pulang kami rasa kami sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Bapak-bapak itu kalau sempat koko ame adimea barang 1 jam itu dia rasa pun berjasa. Mama pulang dengan mama, ame ade dulu. Bapak mau pi mana? Pi kawan dong. Hiku keseng kami sendiri. Kok tadi saya suka koko ade itu 1 jam. Dia rasa berjasa. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan pekerja jamak toh. Bangun pagi itu bisa langsung siap anak-anak ke sekolah, bisa langsung siap suami untuk ke kantor, bisa sambil setrika, siap memang makan siang, bisa sambil foto-foto, update status lagi, bisa semua. Ini semua ini kan bukan untuk dibandingkan, tapi tadi dengan kemurahan hati dia melakukan itu saja, dia melakukan. Kita bapak-bapak ini karena satu saja jadi tidak detail. Kami bapak-bapak ini aduh, kadang-kadang tamu baru sampai di emper kita langsung bilang, mama, yuk, kopi. Padahal di belakang kopi tidak ada. Jadi habis itu mama kasih tahu bapak, lain kali itu bapak mau minta kopi, nah tanya dulu, tanya. Juga bapak bilang, kok saya sudah beli itu? Iya, bapak beli tahun lalu. Bapak kira beli 1 kali itu untuk seumur hidup kan? Jadi kadang-kadang itu bikin mama tertekan lagi. Tertekan lagi ini mama tidak ada kemurahan nanti. Dua itu. Ketiga, mau jadi pemulih itu pembacaan tadi mengisyaratkan yang sangat baik. Kita mesti punya kerendahan hati. Tidak boleh tinggi hati, tidak boleh sombong. Kita mesti rendah hati. Kerendahan hati adalah sifat pada seseorang yang dengan bijak memposisikan dirinya tidak lebih dari orang lain. Kerendahan hati itu adalah sifat pada seseorang tidak lebih tinggi dari orang lain. Suami, istri, anak-anak. Kalau tulis bilang kepala keluarga pendeta Yandi, tulis kepala keluarga itu sifatnya administratif. Bukan karena bab tua itu dia eselon 2 jadi di rumah dia, bukan. Administratif. Supaya kita setara betul. Kadang-kadang kita bapak-bapak ini itu satu. Bunuh ayam kita dapat itu ayam pun dada, paha. Nanti mama juga tambah bilang, "Ais tahu sendiri itu bab tua pu ayam. Ayam kesayangan lain."
Jadi biar bapak dapat itu saya ADF, nanti anak dong kasih kuku, leher dengan kepala. Baru bilang adik isap-isap teh enak kalau isap-isap. Hai mama, tolong mama. Bapak dong ini juga kadang-kadang tidak bisa, mama pidukung lain. Kadang-kadang kita bapak-bapak ini juga ngomong sakal suah, sakal su bebe. Hai, yang AB itu anak TK soteria. Anak TK dong tuh kadang-kadang dong hafal huruf A, B A dibaca. Jadi kalau sebentar pulang kok bapak bilang sekol su A, sekol su BB, tanya bapak tuh bilang TK di, jangan coba-coba. Berani tanya sebentar kita dapat masalah itu. Supaya masing-masing tahu kita bahwa masing-masing kita tahu bahwa kita ini setara. Kita ada di rumah tuh peran-peran kita mungkin beda tapi kita lawan dari kerendahan hati itu adalah sombong, tinggi hati, angku, tukang cerita tinggi. Bayangkan kalau suami istrinya hanya cerita tinggi soal keluarga. Yang suami kasih yang kami pun keluarga nih keturunan raja. Bukan kayak mama dong pun keturunan ular beludak semua. Masa dia pun istri mau terima dia pun bilang siapa yang bilang? Kami ini keturunan darah biru semua. Sampai di kami itu tidak ada golongan darah. Bayangkan kalau suami istri hanya begini. Hei ibu-ibu mungkin kerja gaji lebih tinggi dari suami. Jangan kau taruh diri lebih. Apalagi kasih tau anak dan bilang, anak bosan lihat bosan bapak dikasih kamu uang berapa? Hah? Mama. Di anugerah juga ada yang begitu. Siapa pun istri itu. Jangan begitu biar kita rata. Kalau tidak nanti itu rumah menghasilkan anak-anak yang tukang cerita tinggi. Saya suka cerita ini. Memang sulit kalau orang tidak rendah hati bertinggal satu rumah itu sulit. Bayangkan kalau ada 3 orang sama-sama tukang pancing ikan, sama-sama tukang cerita tinggi. Don 3 duduk bercerita, yang pertama, kalau kita pancing di sana, itu baru buang satu mata kail itu 3-4 ekor ikan datang sekali. Yang satu son mau kalah dia bilang itu kurang. Kita kalau pancing di sana itu baru buang satu mata kail tadi itu yang 3-4 ekor ikan tadi itu bau memang dia pu istri anak satu kali. Yang satu juga tidak mau kalah dia bilang kamu 2 punya itu kurang, kamu 2 pun kurang. Kalau kita pancing di sana, itu kita belum buang itu mata kail, belum buang. Itu ikan dong suka keluar ke bilang, om pancing kita dulu. Bayangkan kalau orang yang begini ini dong tinggal satu rumah sama-sama. Kita ke setengah dong di situ tuh, 2 minggu kita datang dong sudah bunuh habis itu. Jadi rendah hatilah. Ipar-ipar dong satu. Kalau arisan keluarga nah setel yang biasa-biasa salah. Soalnya usah terlalu apa kok. Kadang-kadang ipar satu pakai gelang gading penuh tangan kanan. Ipar satu justru mau kali dia pakai gelang kea penuh tangan kiri. Lama-lama gara-gara kita pun persaingan binatang dong punah semua. Ya mari saudara-saudara, mau jadi pemuli itu butuh apa? Kerendahan hati. Rendah hati. Aman toh? Bisa kok? Ke saudara keterbeban. Bisa? Aha, baik sudah kalau bisa. Berikut. Kelemah lembutan. Mau jadi pemuli itu butuh penuh kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata yaitu lemah dan lembut. Digabung menjadi kelemah lembut. Saya suka kalau khotbah tentang bagian ini saya selalu bilang begini. Kami suami-suami di Kupang ini kami hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Bapak pun maksud kami ini ketika lemah dulu baru mengerti kelembutan. Jadi kalau sakit berat, kalau sudah matar tidak bisa jalan itu baru kami pun suara pun lembut. Kami akan panggil istri bilang, Mama,
Mama terbaik. Tuhan tidak salah pilih. Itu kalau ada lemah. Tapi kalau dia ada kuat, itu dia pucara panggil. Wah, ini hari kita makan apa? Kelemah lembutan. Tapi saudara dengar, kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan. Maaf, saya pun kaki lu injak. Itu bukan itu, kelemah lembutan bukan itu. Kelemah lembutan itu bukan berarti jalan permisi-permisi, bukan itu. Saudara-saudara, kelemah lembutan itu adalah titik paling tengah antara kemarahan yang berlebih-lebihan dan ketidakmarahan yang berlebihan. Supaya dia akan marah pada saat yang tepat dan tidak marah sembarang. Itu kelemah lembutan. Titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah. Supaya kalau dia marah, marah pada waktu yang tepat. Marah itu boleh, tapi marah orang pu sifat. Jangan marah dia pu orang. Kalau ada orang pemalas, marah dia pun pemalas. Jangan marah dia pu orang. Sebab nanti orang yang pemalas itu datang dengan selom bapak, lu pi mana kau suka lelup muka, yang pemalas itu datang kita tanya, orang mana? Saya soe bapak, dia kamu soe itu. Hai, ku soe ada kenapa? Marah dia pun malas tuh kenapa bawa dia pun kampung galapa? Andi lupa mama tuh betul tahu, kamu pun keluarga. Kok satu malas ini bawa dia bepu mama kenapa? Ayub waktu luka-luka dari ujung kaki sampai ujung kepala, dia pun istri datang. Masihkah engkau percaya pada Tuhan? Kutukilah dia dan mati. Ayub bilang 10. Ayub bilang begini, engkau bicara seperti perempuan gila. Apa engkau mau terima yang baik dari Tuhan? Yang tidak baik engkau tidak mau terima. Tapi ayat 10 tutup dengan kalimat ini. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulut. Kenapa? Kan dia marah dia istri sifat yang hanya mau terima yang baik, yang tidak baik dia tidak mau terima. Itu kelemah lembutan. Marah, kita ini kadang-kadang marah sembarang. Jangan bawa amarahmu sampai matahari terbenam. Ini matahari sudah terbenam berulang-ulang juga. Tidak berhenti-berhenti. Bahkan itu orang Sumatera bilang, kasteng kok dia mati. Hai, kita apa dapat untung apa? Nah marah itu proporsional. Kadang-kadang mama-mama ini dong pulang kau lihat ada gelas satu di pinggir begini. Dong marah, hei kenapa taruh gelas begini kau nanti kalau jatuh begini. Sudah sekali pindah, habis. Harusnya kan sudah selesai toh. Besok dong pulang rumah kotor. Dong marah lah soal rumah. Kenapa ini rumah ini begini-begini? Andia kamu nih sama kayak kemarin itu gelas. Rumah ya rumah sudah mama. Gelas kan sudah selesai. Kenapa bawa rumah dalam gelas? Mam Tuhan nanti bilang, namanya memang gelas dalam rumah nah. Rumit juang. Jadi saudara-saudara kelemah lembutan itu penting. Kelemah lembutan itu menolong kita betul-betul kok kita hidup bisa lebih aman. Damai kan kita di dalam rumah. Berikut saudara-saudara, kesabaran. Sabar itu bukan menunggu waktu habis. Sabar bukan begitu bilang, oh Pak Pendeta bilang poin 9 berarti 5 lagi. Itu bukan sabar. Itu semua orang bisa. Kalau sabar itu hanya sekedar menunggu waktu selesai kan saya ngajak main-main apa kok. Sabar itu saudara-saudara sangat berkaitan dengan menguasai diri. Jaga betul-betul kita pun diri. Supaya tetap ada pada jalan yang benar. Ada banyak anak mantu ini dia tidak sabar terhadap dia pun mantu. Tapi orang pun cara nasihat dia ini mengerikan. Sudah lu mama mantu bikin lu sabar. Paling lama 10 tahun. Mam tuh betul lah sedikit. Itu bukan sabar. Sudah tahan-tahan sabo tahan. Nanti kalau mam tuh apa-apa sertifikat kan lu yang dapat.
Itu bukan sabar. Sabar tidak ada kaitan dengan itu. Saudara-saudara, nasihat Rasul Paulus tentang kesabaran itu berkaitan dengan dalam kondisi apapun harus tetap kuasai diri di jalan yang benar. Ada nasihat bilang begini kepada jemaat, misalnya di Galatia, dia bilang begini, anak-anak, hormatilah orang tuamu. Kalau anak-anak itu dia difasilitasi dengan baik oleh orang tua, ada seluruh fasilitas, dikasih uang, diberi perhatian yang baik, lantas nasihat bilang, anak-anak, hormatilah orang tua, ya gampang. Tapi kondisi ketika Paulus menasihati anak-anak, hormatilah orang tua. Kondisi waktu itu orang tua sangat semena-mena terhadap anak-anak. Oleh karena kesusahan, maka anak-anak itu bisa dijadikan budak oleh orang tua. Yang perempuan bisa dijadikan pelacur, uangnya di pembapa yang dapat. Dalam kondisi yang seperti itu nasihatnya begini, anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetap kuasai diri untuk engkau melakukan yang benar itu dalam kondisi yang sulit. Tetap bersabar. Orang sabar itu Tuhan sayang. Lihat kok sabar. Tenang. Jangan pak sembisan. Mau bertahan sampai kapan pak? Kok memang begitu? Diam-diam sudah. Selanjutnya, pengampunan. Saudara, mau jadi pemulih itu butuh bukan saja kesabaran, tapi butuh mengampuni. Botompu hati mesti seluas ini dunia untuk mengampuni. Kenapa? Karena kita tiap hari ketemu satu orang ini. Tiap hari kita melihat ini. Tidak ada orang yang ditugaskan khusus untuk memuaskan satu orang. Tidak ada. Ada saja yang membuat tidak pas dengan kita pun mau. Kalau kita tidak hati luas untuk mengampuni, kita susah. Tapi apa itu mengampuni? Ajaran tentang pengampunan itu panjang lebar, tapi saya mau batasi dia sepotong begini. Tuhan Yesus ajar bilang begini. Kalau kamu berdoalah, Tuhan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kalau pakai bahasa hari-hari bilang begini, Tuhan ampuni saya seimbang dengan saya mengampuni dia. Contoh, kalau saya mengampuni dia 2 kali, saya mendapat hak untuk diampuni oleh Tuhan 2 kali. Jadi kalau saya tidak mengampuni dia, semestinya saya berdoa, Tuhan tolong jangan ampuni saya, karena saya belum ampuni dia. Kita ini kan diampuni mau, tapi mengampuni itu yang tidak mau. Padahal tiap-tiap hari kita berjumpa dengan hal yang membuat kita marah, jengkel, dendam. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Di mana ada pengampunan, pendamaian mesti ada di situ. Di mana ada pendamaian, pengampunan mesti ada di situ. Tapi ada banyak orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Saya pakai contoh. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Biasa dia ucapkan ini kalimat. Dia bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah bikin apa, kita sutua-tua. Dia mau datang di rumah terbuka, Bapak, ada. Tapi untuk saya pina biar. Pernah dengar itu kalimat? Untuk marah saya tidak marah. Tapi untuk saya pina biar. Itu mengampuni mau, tapi tidak mau berdamai. Ada yang sebaliknya, mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Itu biasa terjadi di anak kecil dong. Anak kecil itu kalau dong bertengkar, berkelahi, dong pembapa lihat, dong pembapa damai. Itu engkau pun kakak itu damai. Ayo damai. Itu dia pun cara berdamai itu mengerikan. Tangan kanan maju tapi dia pun kepala di belakang. Kamu dua sabu tuh cium sabu cium. Itu dia cium sama keloder. Itu berdamai mau tapi mengampuni tidak mau. Nah, kalau kita suami istri tidak berdamai, tidak mengampuni,
Orang tua anak tidak berdamai, tidak mengampuni. Kakak adik tidak berdamai, tidak mengampuni. Kita mau memulihkan apa? Berdamailah, mengampuni. Yang berikut, kalau mau jadi pemulih, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kasih. Kasih itu hanya dua sisi, mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama. Saya mengasihi Tuhan Allah karena saya tahu saya berasal dari mana. Saya mengasihi sesama manusia karena saya tahu bahwa pada dirinya itu ada gambar dan rupa Allah. Kita sama-sama diciptakan menurut gambar rupa Allah. Jadi kalau saya mengasihi seseorang karena pada dirinya ada gambar rupa Allah, saya mengasihi dia. Kasih itu begitu kuat sekali yang membuat kita mestinya menikmati ini hidup. Saudara, kita lebih sayang kita pun diri atau lebih mengasihi orang lain? Kita lebih mengasihi diri atau orang lain? Orang yang mengasihi dirinya dia tidak mau terluka. Lantas sekarang pertanyaannya, kalau saya pakai contoh, kalau pendeta ini membenci orang lain, majelis, yang rugi pendeta kok majelis? Pendeta. Kenapa? Setiap kali itu majelis bilang shalom Bapak, saya puas hati tidak enak. Setiap kali itu orang cerita tentang majelis pun kebaikan, saya puas hati tidak enak. Setiap kali kita lihat dia, kita puas hati tidak enak. Kalau saya mengasihi saya sendiri, saya harus berhenti membenci. Ada orang yang kita tidak suka. Saudara, ada orang yang saudara tidak suka kok? Coba bayangkan orang yang saudara tidak suka itu tiap hari sama-sama dengan saudara. Bayangkan kalau kita mau makan, datang kita basa-basi, aduh makanan kepo enak-enak lah, ini siapa yang masak nih? Terus dia bilang begini, itu yang masak tuh mamtua yang lu tidak suka itu. Itu langsung kita bilang, aduh tapi belakang dulu langsung pulang, selera makan hilang. Itu dia jalan bersama-sama dengan pengampunan, saudara. Saudara, saya kira itu penting sekali. Kenapa? Karena dulu Kain dan Habel itu waktu Kain tidak puas untuk satu hal, Tuhan sudah tahu memang. Tuhan bilang, Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat, dosa di depan pintu dan sangat menggoda engkau harus berkuasa atasnya. Kain tidak mampu berkuasa atas dosa itu, dia bunuh dia pun adik Habel. Dengar dia penghukuman. Tuhan bilang, tanah yang engkau usahakan ini tidak akan memberi hasil yang baik. Kalau kita bikin kesimpulan dari itu teks kira-kira begini, muka muram, hati panas, berkat jauh. Hati panas, muka muram, ini kan ada kepahitan di sini kan. Kasih yang sudah tidak ada di sini, ini yang kepahitan yang ada. Itu akan keluar di kita pun muka. Bayangkan muka sudah begini lebar, tambah kepahitan lah itu. Baru orang suruh kumpul pas foto. Wih, itu kan karmana gitu pun muka itu. Nah, pengampunan dan kasih tadi itu menolong. Garu keluar itu kepahitan. Itu pengampunan dan kasih itu garu keluar itu rasa mau balas dendam. Itu pengampunan dan kasih itu garu kasih keluar itu perasaan negatif tentang orang lain yang ada di sini. Ketika hati kita sudah bersih dan baru, itulah Roh Kudus masuk di sini. Roh Kudus yang masuk itu yang membuat kita kemudian menjadi berbuah. Mau memulihkan itu begitu. Berikut, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu. Mau jadi pemulih itu perkataan Kristus yang tinggal di dalam kita. Saya bikin dia lebih spesifik. Perkataan Kristus itu saya identikan dia dengan firman. Biarlah firman itu yang tinggal di dalam kita kalau mau jadi pendamai. Firman itu yang buat kita ambil keputusan. Saya setuju dengan ini, yang ini saya tidak setuju. Berdasarkan firman.
Firman itu yang membuat saya mengambil keputusan kira-kira seperti apa. Tapi firman Tuhan selalu diingatkan buat kita bahwa ingat, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Dia iris ke sana, juga iris ke sini. Artinya kalau untuk orang lain kita kutip firman, untuk diri kita juga kita kutip firman. Jangan kita hanya kutip firman untuk orang lain. Jangan sampai saya khotbah habis, sebentar ada yang datang dengan Pak Pendeta, khotbah tadi pas dengan dia, Bapak. Ya habis yang kakak soalnya Pak, dan saya tidak, Bapak. Dan saya itu firman sampai dia naik, dia belok sedikit, dia lari pisah. Wah ini sudah tidak beres ini. Hendaklah perkataan Kristus itu berdiam di dalam firman. Saudara, yang terakhir, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Yesus. Yang dimaksudkan dengan dilakukan dalam nama Yesus itu bukan sedikit-sedikit. Yesus tolong. Sedikit-sedikit dari Yesus berkuasa, bukan itu. Tetapi sebagaimana Yesus lakukan, itulah yang ingin kita lakukan. Barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes pasal 14 ayat 12. Berarti kalau di antara kita suami, istri, anak-anak, di antara kita mengaku percaya kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus bikin apa? Itu pun yang harus kita lakukan supaya memulihkan. Saya pakai contoh. Ini contoh lama saja. Suatu saat Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya kalau pulang ada yang berzina di rumah, urus pakai cara Tuhan Yesus, tahu? Orang-orang bawa perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus. Hukum setempat bilang ini perempuan harus dilempar sampai mati. Tuhan Yesus duduk korek-korek tanah sedikit. Tuhan Yesus tanya begini, siapa yang rasa diri tidak berdosa? Nah, silakan angkat batu, kau lempar duluan. Ada yang lempar? Don jalan semua. Yesus tanya, don di mana? Don pulang, Bapak. Yesus tambahin clear. Nah, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi itu Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan Yesus ini. Makanya lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya mau bertanya. Suami-suami yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus, satu saat tahu istri sementara berselingkuh dengan laki-laki lain, bisa urus pakai cara-cara Tuhan Yesus kok. Dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa. Wih, saya rasa berat tuh. Banyak suami tidak akan bilang, ya mama pergilah dan jangan buat dosa lagi. Nanti dia bilang, mama pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya ibu-ibu, ketika satu saat tahu suami berselingkuh dan perempuan lain, bisa urus pakai cara Tuhan Yesus kok. Pidi bapak bilang, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti bab tua bilang, puji Tuhan. Banyak ibu-ibu tidak begitu. Ketika tahu suami begitu, maka mam tua berdiri di pintu sabar. Dia bilang, lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 begini bapak, tapi berapa yang kecewa. Woi, ini nah kalau kita cara urus begini nih. Perkataan Kristus dengan seluruh perkataan dan perbuatan kita tidak di dalam nama Tuhan Yesus itu. Karena kita menggumuli banyak sekali hal. Kehadiran kita tuh mesti memulihkan. Kita harus jadi berkat di tengah-tengah keluarga. Kan tidak pernah kebetulan itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus melembutkan setiap hati yang keras. Dan kalau ada di antara kita yang hari ini merasa bahwa dia mau mengambil komitmen bagi pemulihan keluarganya, biar dia lakukan sesuatu.
Katakan itu dalam doamu kepada Tuhan. Karena pasti Tuhan punya tujuan melalui kita dan di dalam kita untuk sebuah keluarga. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang menolong kami. Supaya ketika kami mau tampil sebagai pemulih, biar kekuatan daripada firman-Mu itu yang menolong kami.